Nafi Hasan Imam Nawawi Rasulullah Ja'far bin Sa'id Nabi Ba'ala bin Sa'id Abdul Qadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanahu min Allah ala darajat al-jannah wa barakatuh min sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dusturukum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdir dan mengizinkan kita untuk kembali bersimpuh duduk di salah satu rumahnya yakni masjid bersama-sama mempelajari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu yang mana ilmu ini adalah satu hal yang tidak bisa dinilai dengan harta tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini karena ilmu ini adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab mulianya manusia. Manusia mulia karena punya pembeda dengan makhluk yang lain yang tak lain adalah ilmu. Dengan ilmu ini manusia bisa mengabdi, menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena itu ilmu ini tidak bisa dinilai dengan harta. Sehingga Al-Imam Ghazali meriwayatkan salah satu hadis yang pernah juga saya baca. Nabi SAW bersabda, kalimatun minal hikmati yata'allamu ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha, kama qala Nabi SAW. Kalimatun, satu kalimat, minal hikmati, dari ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-ilmu in qarnatsuhul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menjadikan semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, satu kalimat dari ilmu yang bermanfaat itu kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik, lebih mahal daripada dunia seisinya. Satu kalimat dari ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Karena dunia ini akan habis sirna, akan tetapi ilmu yang manfaat yang masuk ke hati kita, yang kita pelajari dan kita berusaha mengamalkan, itu tidak akan pernah hilang, justru menjadi kemuliaan kelak di akhirat. Semoga duduknya kita di sini tanda kita akan jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia sampai kelak di akhirat berkumpul Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin jemaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada bagian dari hadis ke-23. Nabi SAW bersabda, was-sabru diyaun. Adapun kesabaran diyaun adalah cahaya, adalah penerang. Jadi sabar itu adalah ibarat lampu yang menerangi kehidupan kita. Kesabaran adalah penerang, cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabar ini memang tidak bisa mengubah sesuatu yang telah terjadi, tapi akan membuahkan sesuatu yang akan terjadi menjadi indah. Kita kena masalah, sabaran itu tidak bisa merubah masalah yang telah terjadi.
tapi menjanjikan keindahan di depan. Itulah kesabaran. Nah, sabar itu apa? Sabar ya menahan diri, tetap jadi orang baik, tetap jadi hamba yang taat dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan yang kita berada di posisi yang tidak enak, berada di posisi yang sangat sulit, tapi kita tetap jadi orang baik, tetap jadi hamba yang taat. Itu namanya sabar. Sabar ats-tsabat ala kalal kitab was sunnah. Dan kesabaran ini kelak di akhirat akan menjadi cahaya penerang bagi orang yang sabar. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia dia juga akan diterangi dengan kesabaran tersebut, diberi hidayah, petunjuk oleh Allah sebab kesabarannya. Karena itu sabar ini harus kita terapkan dalam semua hal. Baik ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak enak alias musibah. Musibah bisa macam-macam, bisa kehilangan harta, bisa kehilangan saudara, keluarga, bisa juga bencana dan seterusnya. Kita terapkan untuk jadi orang sabar. Orang yang sabar atas musibah, sesuatu yang tidak enak, dia sabar, dia mendapatkan 300 derajat, 300 pangkat. Sampai kalau lihat jenderal-jenderal itu bintangnya cuma 4. Jenderal bintang 5 nggak ada, kecuali beberapa orang. Jenderal mentok 4 bintang sudah. Tapi kalau ada orang sabar, pangkat di sisi Allah itu tidak terbatas. Sabar ketika ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak enak, baik dalam rizki, keluarga dan kehidupannya, maka dia naik derajatnya 300 pangkat, 300 bintang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar juga atas melakukan ketaatan. Kita tetap taat, berusaha sholat 5 waktu dijaga, taat kepada Allah, hatinya dibersihkan dan seterusnya. Ini sabar atas ketaatan, dapat derajat 600 derajat, bintang 600 bintang, tinggi derajatnya di sisi Allah. Kemudian sabar juga atas kemaksiatan. Kita sabar menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menjaga diri dari kemaksiatan, sabar menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, maka dia mendapatkan 900 derajat, mendapatkan bintang kehormatan, pangkat di sisi Allah 900 bintang. Karena itu sabar ini cahaya yang akan Allah berikan kepada orang tersebut di dunia sampai di akhirat. Dan sabar ini pahalanya begitu sangat besar sekali. Sampai-sampai Sayyidina Imam Dhahak bin Muzahim rahimahullah radhiyallahu anhu nabi, beliau pernah mengatakan, man marra fis suqi fara'a ma yashtahihi wala yaqdiru alaih fasabar wahtasab kana khairan lahum min alfi dinarin yunfikuha kullaha fi sabilillah. Yunfikuha kullaha fi sabilillah. Barang siapa yang dia lewat di satu pasar, kemudian melihat sesuatu yang pengen dia beli tapi tidak punya uang, krisis, dompetnya tidak enak izin apa-apa, pengen jadi tuku, tapi karena tidak ada akhirnya sabar, cuma nelan ludah aja. Nah, kesabaran seperti ini itu pahalanya lebih besar daripada orang kaya yang bersedekah 1000 dinar, disedekahkan fisabilillah, disedekahkan untuk bangun masjid, bangun pesantren, pokoknya di jalan Allah. 1000 dinar, 1 dinar itu kurang lebih 2.300.000-an atau 2,5 juta kali 1000. Berarti anggap 2 juta, 1 dinar itu 2 juta kali 1000 berarti 2M. Itu sama pahalanya orang kaya sedekah 2M. Wong sing gak duwe mlaku ning pasar pengen tuku ya apa gak duwe, sabar. Dia gak mau nyuri, gak mau nipu, gak punya, ya sudahlah sabar, mau beli gak bisa, sabar nanti kalau ada rezeki. Loh, kesabaran seperti ini loh, nilainya tinggi di sisi Allah. Lebih tinggi, lebih besar pahalanya daripada orang kaya raya sedekah 1000 dinar alias 2M lebih. Masya Allah. Nek mikir riwayat-riwayat tentang orang yang nggak punya,
Ketoke kok ya pengen dadi wong sing gak duwe ya. Nelen udah 2 miliar sudah kok, Masya Allah. Artinya kita jadi umatnya Nabi itu yang kaya, ayo gunakan harta maksimal untuk bantu agama Allah. Yang tidak punya jangan khawatir, pahalanya besar kalau kita mau bersabar. Nah, sampai-sampai Imam Abi Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini ulama yang terkenal di zamannya sampai dijuluki qalbuhu ka qalbi Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau saking solehnya dijuluki oleh orang-orang di zamannya, beliau ini punya hati seperti hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang luar biasa. Di zaman Nabi Muhammad, sahabat yang paling mulia, paling dekat dengan Nabi karena kebersihan hatinya paling bersih Sayyidina Abu Bakar. Nomor 1 sudah. Nah ini di zaman beliau Imam Abi Sulaiman Ad-Darani, beliau itu dijuluki seperti orang yang punya hatinya Sayyidina Abu Bakar. Seperti, enggak sama enggak, cuman seperti. Kedudukannya seperti Sayyidina Abu Bakar di zaman Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan begini, ini orang soleh, wali, ini orang yang dicintai oleh Allah, diakui semua orang, bahkan di zamannya dijuluki seperti itu, orang yang mirip dengan Sayyidina Abu Bakar, sabarnya, taatnya, kebersihan hatinya dan seterusnya. Beliau pernah mengatakan begini, tanaffusu fakir duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha afdalu min ibadati ghaniyin alfa'am. Masyaallah. Tanaffusu fakirin, satu helaan nafas orang yang fakir, orang yang tidak punya, orang yang miskin. Duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha, yang mana dia itu pengen membeli sesuatu, keinginan mau beli buah atau baju atau apa. Orang fakir yang menghela nafas, menarik nafas karena pengen beli sesuatu tidak punya. Dia tetap taat, tidak mau nyuri, tidak mau nipu, tidak mau ini itu. Dia cuman menghela nafas saja lihat barang-barang yang pengen dia beli. Satu nafas daripada orang fakir yang pengen beli sesuatu tapi tidak mampu, afdal min ibadati ghaniyin alfa amin. Masya Allah, lebih utama daripada ibadahnya orang kaya alfa amin. Alfa amin itu 1000 tahun. Masya Allah. Nah, satu helaan nafas orang yang nggak punya itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun orang kaya. Orang kaya ahli sholat sunnah, puasa. Ibadah sampai 1000 tahun dibanding satu nafasnya orang fakir. Masya Allah, itu lebih afdol satu nafasnya orang fakir. Karena itu orang kaya itu ibadah yang paling afdol jangan sholat. Ya sholat yang wajib, yang sunnah dilakukan, tapi yang paling utama orang kaya itu ibadah fokus dengan hartanya, gunakan sebanyak-banyaknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dapat derajat tinggi dengan hartanya. Terus wong kaya, wong mlebu surga kan enggak harus dengan sedekah. So kaya pelit, dia yang penting saya sholatnya rajin, sholatnya banyak. Loh, orang kaya itu afdolnya bukan sholat. Setelah yang wajib, paling afdol untuk orang kaya itu jor-joran keluarkan hartanya untuk dicoba di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membantu dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sabar ini. Nah, Nabi Musa pernah beliau bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Musa ini satu-satunya nabi yang mampu untuk diskusi langsung sama Allah, disebut kalimullah, yaitu nabi yang bisa diberi keistimewaan untuk langsung ngomong sama Allah tanpa malaikat Jibril bisa. Kalau nabi-nabi yang lain kalau pengen ngomong sama Allah lewatnya malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa bisa langsung ngomong sama Allah, tanya sama Allah bisa. Nah, derajat yang tinggi ini Nabi Musa bisa langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi ayyu manazilil jannati ahabbu ilaik. Wahai Tuhanku, wahai Allah, derajat di surga itu, mana derajat surga, tempat-tempat yang ada di surga yang paling engkau cintai. Surga itu kan tingkatannya banyak, tidak bisa dihitung. Kalau surganya ada 7 surga. Pintunya ada 8, cuman masing-masing satu surga itu tingkatannya nggak bisa dihitung. Ya Allah, tempat di surga yang paling kau cintai itu apa ya Allah? Maka Allah SWT berfirman menjawab Hadiratul Qudsi.
tempat yang paling aku cintai di surga yaitu namanya Hadiratul Qudsi. Tempat itu aku paling cinta itu wahai Musa. Maka Nabi Musa bertanya, man yaskunuha, siapa yang akan menjadi penghuni tempat yang paling engkau cintai itu wahai Allah, Hadiratul Qudsi tersebut wahai Allah? Maka Allah SWT menjawab, ashabul masaib, yaitu orang-orang yang ketika di dunia ditimpa musibah mereka selalu bersabar, tetap jadi orang baik, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa musibah mereka bersabar. Alladzina idza btalaituhum sabaru wa idza an'amtu alaihim syakaru. Mereka yang akan menempati di tempat yang termulia itu wahai Musa, tempat yang paling aku cintai itu adalah orang-orang yang ketika aku uji dalam hidupnya, dapat ujian, mereka sabar. Wa idza an'amtu alaihim, dan ketika aku memberikan nikmat terhadap mereka, mereka pun bersyukur. Nek diberi ujian sabar, diberi nikmat syukur, digunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka hamba-hamba mulia, hamba-hamba yang istimewa, yang kelak akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah di dalam surga, yang bernama Hadiratul Qudsi. Semoga kita termasuk orang-orang yang menempati tempat tersebut. Amin, Allahumma amin. Karena itu kalau kita telisik cerita tentang Isra Mi'raj yang saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab, itu Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah juga sama, karena kesabaran beliau yang luar biasa. Diganggu kaum kafir Quraisy, sahabat-sahabatnya banyak yang dibunuh, disiksa. Puncaknya ketika Siti Khadijah, istri beliau yang menjadi pendukung beliau dalam segi harta. Siti Khadijah itu beliau hartanya ketika nikah sama Rasulullah itu dihitung, dikruskan zaman sekarang itu mencapai sekitar 200 triliun hartanya Siti Khadijah. Disebut aghna Quraisyin fil Arab. Siti Khadijah itu dijuluki saudagar paling kaya di tanah Arab. Orang terkaya di Jazirah Arab itu Siti Khadijah ketika pertama kali nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, saking setianya beliau, cintanya beliau dengan Nabi Muhammad, seluruh hartanya diberikan untuk Nabi Muhammad, dipakai untuk Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan Islam yang saat itu sangat sulit di Mekah. Hartanya dipakai oleh Rasulullah sampai habis, sampai beliau dijuluki afgharu Quraisyin fil Arab. Siti Khadijah dijuluki orang termiskin di tanah Arab. Awalnya orang terkaya, nikah sama Nabi, hartanya dikasihkan 100% untuk Nabi, berubah status jadi orang paling miskin. Mas ini sudah Siti Khadijah ini istri yang paling dicintai Nabi. Ketika hidupnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah poligami. Karena begitu luar biasa Siti Khadijah melayani Nabi SAW secara zahir dan batin, hingga Nabi Muhammad tidak pernah poligami. Ketika umur 50 tahun baru Siti Khadijah, saat itu Rasulullah umur 50 tahun, Siti Khadijah wafat. Baru Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk poligami sampai berapa istri itu pun atas perintah dari Allah SWT. Dan pernah kita bahas kenapa Rasulullah menikahi banyak wanita saat itu, sampai 10 wanita, 11 sama istri Siti Khadijah. Sudah pernah kita bahas itu rahasia-rahasianya. Karena itu memang perintah dari Allah. Salah satunya adalah untuk dakwah. Wanita suku sana dinikahi Nabi agar perempuan-perempuan yang bertanya masalah keagamaan tentang datang bulan, haid, nifas, itu sholatnya gimana, tanya sama istri Nabi yang sana, dan seterusnya. Semuanya diperintah oleh Allah, bukan karena nafsu Nabi Muhammad, karena seluruh istri beliau semuanya janda. Semuanya janda. Nikahnya beliau bukan karena nafsu, nikah lebih satu bukan karena nafsu, tapi karena perintah dari Allah. Buktinya seluruh istri beliau janda kecuali satu saja, yaitu Siti Aisyah. Umpama nikahnya beliau itu karena nafsu, otomatis yang dinikahi yang masih perawan-perawan semua. Nyatanya tidak ada yang perawan kecuali cuma satu Siti Aisyah saja yang perawan, ya semuanya janda. Itu bukti Rasulullah nikah bukan karena nafsu, tapi nikah karena untuk berdakwah, menyebarkan agama di kalangan wanita biar tambah mudah dengan bantuan istri-istrinya. Itu pun atas perintah dari Allah Subhanahu wa
taala. Siti Khadijah luar biasa, ketika hidupnya beliau Nabi Muhammad tidak pernah poligami. Jadi istri satu itu juga sunnahnya Nabi. Jangan dikira sunnahnya Nabi itu istri dua dan seterusnya saja. Tidak, justru awal sunnahnya Nabi itu istri satu. Karena Siti Khadijah ini luar biasa. Nah, Siti Khadijah wafat, beliau sedih. Kemudian ada satu orang lagi yang mendukung dakwah beliau, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi ini juga wafat. Abu Thalib ini yang menjadi bodyguard keamanan untuk dakwahnya Nabi. Nabi Muhammad kalau berdakwah nyebarkan Islam, tidak ada yang berani nyentuh beliau. Tidak ada yang berani membunuh beliau terang-terangan, karena ada Abu Thalib yang menjadi pemimpin Quraisy saat itu. Dibackingi sama Abu Thalib, nggak ada yang berani macam-macam kepada Rasulullah. Paling ya sahabat-sahabatnya Nabi yang disiksa, yang diteror. Nabi Muhammad ya cuma diteror-teror, diancam, dibunuh. Tapi tidak ada yang berani terang-terangan bunuh Nabi. Kenapa? Karena masih ada Abu Thalib. Semuanya sungkan, semuanya takut sama Abu Thalib. Nah, saat itu Rasulullah ditinggal wafat juga oleh Abu Thalib pamannya sama Siti Khadijah. Beliau sedih, tapi beliau adalah orang yang sangat bersabar. Dengan kesabaran tersebut, akhirnya beliau dikasih hadiah Isra Mi'raj. Singkat cerita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah buah daripada kesabaran Nabi. Beliau sabar dalam menjalankan dakwahnya, walaupun ditinggal sama orang yang mendukung dana, sudah tidak ada Siti Khadijah. Walaupun ditinggal sama paman yang mendukung keamanan, sudah tidak ada, beliau tetap berjalan untuk menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Dengan gigihnya beliau, dengan kesabaran beliau, akhirnya di Isra Mi'rajkan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj itu ada satu kejadian yang perlu kita garis bawahi. Karena ini banyak kadang-kadang disampaikan kurang lengkap. Nih, ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, ini saya singgung Isra Mi'raj karena momennya, saya sambungkan sedikit. Nih, ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj itu didatangi Jibril sama malaikat Mikail. Dada Nabi dibelah, singkat cerita dada Nabi dibelah, asli dibelah. Operasi itu sudah. Teman operasinya lebih canggih, operasi langit ini. Dada Nabi dibelah, hati Nabi diambil, dicuci dengan air Zam-Zam. Yang perlu digarisbawahi di sini, dicucinya hati Nabi bukan karena kotor. Mustahil hati Nabi kotor, karena Nabi Muhammad makhluk paling bersih hatinya, paling mulia di sisi Allah. Enggak ada satupun makhluk di alam raya ini yang kemuliaannya melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam meyakini makhluk ciptaan Allah seluruhnya tanpa terkecuali secara mutlak yang paling mulia di sisi Allah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Jibril walaupun statusnya adalah gurunya Nabi Muhammad, karena yang ngasih wahyu, yang bimbing Nabi itu Jibril, tapi kemuliaan Jibril kalah dengan muridnya. Lebih mulia Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad mutlak makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nama beliau dijajarkan oleh Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dijajarkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dibelah dadanya, dibersihkan, itu bukan karena kotor, tapi itu kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, itu adalah dibersihkan agar haddus syaitan hilang dari hati beliau. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad itu kan diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmatnya Allah, Nabi Muhammad ini rahmatnya Allah, sebagai rahmatnya Allah untuk semesta alam. Nah, di alam raya ini ada makhluk-makhluk, semuanya dirahmati sama Allah. Di hatinya Nabi mencakup rahmat beliau, mencakup semua yang ada di alam ini, dirahmati sama Nabi, dicintai sama Nabi. Bukan hanya manusia toh, hewan-hewan pun kita diajarkan Nabi untuk mencintai mereka. Misalkan kita nyembelih pakai sembelihan yang tajam dan seterusnya, ada cara-caranya. Menunjukkan rahmatnya Nabi Muhammad, cintanya Nabi Muhammad mencakup seluruh alam yang ada di alam raya ini. Semuanya dicintai Nabi. Cuman ada di alam raya ini kan ada makhluk yang sudah dikutuk oleh Allah.
Siapa mereka? Ya iblis dan tentaranya, yaitu setan. Iblis sama setan ini kan termasuk bagian dari makhluk yang ada di alam semesta. Sedangkan Nabi Muhammad rahmatnya Allah untuk alam semesta. Berarti apa? Di hati Nabi itu ada rahmat, bagian rahmat untuk setan dan iblis. Nah, yang rahmat untuk setan sama iblis itulah diambil sama Allah. Rahmat tersebut diambil. Kenapa? Karena setan dan iblis itu sudah ditentukan oleh Allah menjadi makhluk yang dikutuk, tidak dapat bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati Nabi dicuci bukan karena kotor, tapi rahmat yang 100% itu diambil satu, yang bagiannya setan sama iblis itu diambil sama Allah, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Bukan kotor, rahmat itu enggak kotor, rahmat itu bersih, suci. Ya, tapi untuk bagian setan, enggak mau, Allah enggak mau ngasih rahmat untuk setan dan iblis karena mereka sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika Rasulullah dicuci hatinya bukan karena kotor, tapi justru menunjukkan kemuliaan Nabi, karena beliau ada rahmatnya Allah yang mencakup segala sesuatu. Cuman dicuci, dikecualikan setan sama iblis tidak mendapat bagian dari rahmatnya Nabi. Karena itu hati-hati kalau ada cerita kok Rasulullah hatinya dicuci karena ketika mau Isra Mi'raj hatinya dicuci karena kotor. Hati-hati, jangan berani-berani ngomong kotor ke hati Nabi Muhammad SAW. Bahaya itu. Nah, kalau disengaja itu bisa istihza, bisa penghinaan pada Nabi Muhammad, bisa murtad itu. Harus baca syahadat lagi. Kalau sampai meyakini Nabi Muhammad hatinya kotor itu ketika Isra Mi'raj kemudian dicuci karena kotor ini dicuci. Hati-hati. Kalau sampai meyakini hati Nabi kotor, bahaya itu, bisa murtad itu. Karena menghina Nabi SAW. Bukan kotor, dicuci itu karena itu tadi rahmat yang untuk setan diambil sama Allah. Jadi sehingga setan tidak dapat bagian rahmatnya Allah yang ada di hati Nabi SAW. Akhirnya beliau setelah itu, singkat cerita, beliau diberi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan singkat cerita, beliau diberi sholat 5 waktu. Ada satu kejadian yang perlu kita perhatikan juga. Ketika Rasulullah sudah bertemu Allah, kemudian Rasulullah SAW turun ketemu Nabi Musa. Itu kan disuruh Nabi Musa balik lagi wahai Nabi ke atas. Balik lagi sampai 9 kali. 50 waktu berubah jadi 5 waktu. Di korting 5. Kenapa seperti itu? Karena sebagian ulama mensifatkan wa innamas sirru fi Musa yuraddiduhu liyajtaliya husnul laila hina yashhaduhu yabqa sanaha ala wajhil habibi faya lillahi darru rasulun hina ashhadahu. Rahasia kenapa Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik, karena satu, Nabi Musa mengambil kesempatan untuk berlama-lama memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW yang begitu indah setelah beliau bertemu sama Allah. Dulu Nabi Musa ketika masih hidup itu pengen ketemu sama Allah. Rabbi arini andur ilaik. Di Al-Quran diceritakan Nabi Musa itu saking pengennya melihat Allah, akhirnya minta, ya Allah perlihatkanlah engkau, berilah aku kenikmatan untuk bisa melihat engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan qala lan taroni. Allah berfirman lan taroni, kamu tidak mampu wahai Musa, tidak akan bisa melihat aku, tidak mampu wahai Musa. Kalau kamu pengen lihat aku, lihat itu gunung yang lebih kokoh, lebih kuat daripada tubuhmu, lihat itu gunung. Maka Allah SWT saat itu membuka cahaya arasnya, bukan cahaya Allah, cahaya aras dibuka sedikit seujung kuku, dibuka, kemudian gunung itu pun terbelah menjadi 6 dan melesat. Nah, salah satunya pecahan dari gunung itu adalah gunung Uhud yang ada di Madinah. Itu salah satu gunung yang pecahan dari gunung yang dulu Nabi Musa minta pengen melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diceritakan di kitab tafsirnya Syekh Nawawi Banten. Kitab tafsir itu disebutkan gunung Uhud itu pecahan daripada gunung yang pernah ditempati Nabi Musa untuk pengen melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa pingsan, gunung terbelah pecah jadi 6, kemudian Nabi Musa pun pingsan tidak kuat. Itu baru nurnya aras, belum nurnya Allah. Tidak kuat, tidak ada makhluk yang kuat yang bisa melihat dan bertemu Allah kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu ketika Rasulullah sudah bertemu sama Allah,
Kemudian Rasulullah turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa senang lihat orang yang pernah ketemu Allah, melihat orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulu ketika Nabi Musa masih hidup pengen ketemu Allah, pengen melihat Allah, enggak kuat. Tapi nggak apa-apa, sudah saya nggak bisa melihat Allah ketika hidup, tapi sekarang saya bisa bertemu orang yang sudah barusan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa ngulur waktu. Sebetulnya kan beliau tahu, faham, langsung ngomong, wahai Nabi Muhammad, umatmu nggak kuat, minta korting aja, langsung 1 sholat aja atau 5 sholat aja, langsung potong 45. Bisa, tahu Nabi Musa. Tapi beliau menyuruh, Nabi Muhammad minta 5 potongan. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi terus sampai 9 kali, sehingga Nabi Musa itu lama memandang wajah Nabi, bisa bertemu terus dengan wajahnya Nabi SAW yang barusan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, karena Nabi Musa ngambil kesempatan memandang orang yang sudah diberi kenikmatan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika pertama kali Rasulullah melihat Allah, bertemu dengan Allah, kemudian turun wajah Nabi bercahaya begitu indah. Kedua kalinya tambah indah, ketiga kalinya tambah indah, sampai 9 kali. 5 kali 9 45 dipotong, tambah indah begitu luar biasa. Nabi Musa mengambil kesempatan untuk berlama-lama bisa melihat wajahnya orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad juga sama, mengambil kesempatan, mumpung bisa ketemu Allah terus, ya wes, Nabi Musa pengen lihat saya terus, saya juga bisa ketemu sama Allah setiap saat, enggak hanya sekali tapi bisa berkali-kali. Nabi Musa mengambil kesempatan agar bisa lihat indahnya wajah Nabi, dan Nabi Muhammad pun mengambil kesempatan agar bisa bertemu Allah bolak-balik, mi'raj bolak-balik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jadilah sholat 5 waktu, kemudian sholatnya 5 tapi pahalanya 10. Setiap satu sholat seperti 10. Itulah kemuliaan untuk kita umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangi sholatnya tapi tidak mengurangi pahalanya. Sholatnya 5 kali tapi 1 dihitung 10 sama Allah, sehingga kalau kita sholat 5 waktu sama dengan dapat pahala 50 waktu. Alhamdulillah. Karena itu di Al-Quran disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kalian wahai umat Nabi Muhammad kepada Allah dengan sabar dan dengan melakukan sholat 5 waktu. Sabar dalam semua masalah dan pegang ini sholat 5 waktu. Dengan sabar dan sholat, insya Allah kita akan jadi orang yang beruntung selamat dunia sampai akhirat. Wassabru diyaun, sabar adalah cahaya penerang dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, dan di momen Islam ini kita juga semakin sholat kita jaga, kita tingkatkan dengan berjamaah, kita tingkatkan lagi dengan berusaha khusyuk, sehingga sholat kita semakin bernilai di sisi Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, bisa berkumpul, bertemu, memandang wajah manusia yang paling indah yang pernah melihat Allah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memuliakan kita, tidak hanya di akhirat kelak kita bertemu Nabi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuliakan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.